lihat ke saya aja Pak ya. Ya, oke. Oke, maaf dengan Bapak siapa? Adrian. Pak Adrian. Oke. Pak Adrian, sejak kapan nonton MotoGP dan kalau masih ingat dulu kira-kira apa alasannya suka MotoGP? Kalau tahunnya sih aku lupa sih. Yang pasti dari SD sih sekitar 2008 apa gitu. Pokoknya pas masih ada Marco Melandri di Honda. Nah itu aku idolain dia banget. Tapi sayangnya kan waktu itu dia hampir juara dunia. Cuman yang pas tahun 2006 itu Nicky Hayden yang keluar juara dunia waktu itu. Tapi alasannya suka MotoGP karena apa? Suka naik motor kenceng-kenceng atau gimana? Suka juga sih karena sport kan, adrenalinnya juga memacu adrenalin. Seru kalau ngeliat balap-balapannya, tikungannya, overtake-nya. Itu makanya dari situ dari kecil makanya ngikutin terus sampai sekarang. Nah, ini kita yang sekarang ya. Mm. Tahun ini MotoGP itu akan ada 5 juara dunia untuk pertama kalinya. Dari jadi eranya dari Martin juara dunia tahun 2024, terus sebelumnya Pecco, Ya, sebelumnya lagi ada Quartararo, yes. ada Joan Mir dan Marquez. Marc Marquez. Ada Yes. 5 juara dunia untuk pertama kali. Kira-kira apakah adanya 5 juara dunia itu bakal semakin seru atau menurut Bapak akan ya Bugatti lagi kayak Oke. Yang pasti makin seru sih. Apalagi kita tahu Marquez ke Ducati ya. Dulunya kan kemarin dia di satelit. Terus juga ngelihat sesi praktis kemarin dari Yamaha, dari Honda juga ada perkembangan nih. Jadi menarik sih buat dilihat season ini kayak gimana nanti MotoGP. Jadi bakal semakin kompetitif. Kompetitif sih harusnya. Oke. Kalau ini kita ngomong Marquez spesifik ya. Yes. Tahun lalu dia satelit di Gresini pakai mesin motor tahun 2023. Yes. Tahun ini dia akan dapat mesin motor yang Pabrikan. lebih baru dari pabrikan. Kira-kira dia akan gimana? Semakin kencang atau bahkan Menurun. bisa berpotensi kencang dan berpotensi mengganggu persaingan juara dunia atau gimana? Harusnya makin kencang sih Marquez ya. Kita lihat apalagi dengan mesin tahun 2023, tahun lalu dia bisa urutan 3 di klasemen, itu luar biasa sih. Apalagi kan pengalamannya juga udah banyak. Jadi tahun ini sih jagoin Marquez juara dunia sih. Tahun ini bakal Marquez ya. Yes. Kalau bisa ngomong langsung sama Marquez, kira-kira apa supportnya atau mungkin ada hal lain yang bisa yang mau disampaikan? Oke. Satu kata aja sih. Famos. Tahun depan tuh balapan MotoGP akan ada 22 seri ini untuk pertama kalinya. Jadi pembalap-pembalap itu akan balapan di 44 race. Jadi 22 race weekend hari Minggu dan 22 race sprint race. Yes. Dan itu berlangsung di 18 negara. Kira-kira gimana tuh pembalap fisiknya bakalan makin capek atau ya memang itu kerjaan mereka jadi ya mereka bakalan ready betul. PR juga sih mungkin untuk mereka ya, untuk membiasakan tambahan race yang ada. Mungkin mereka juga latihan fisik udah pasti, tapi dari segi fisik mereka juga harus jaga banget sih. Apalagi untuk season yang akan kompetitif nanti ini dengan adanya 5 juara dunia nantinya. Apa sih yang paling bikin capek kalau menurut Bapak sendiri yang sebagai seorang pembalap yang bikin capek tuh apa sih? Yang bikin capek adrenalin ya pasti ya. Apalagi kan dia membalap dengan motor yang kencang, adrenalinnya juga terpacu, fisik, terus juga tekanannya juara dunia untuk finish di at least 5 besar, 10 besar untuk dapat poin, itu juga jadi faktor yang mempengaruhi sih dari segi pikiran dan juga tenaga dari pembalap. Oke. Ini kita ngomongin lagi ke MotoGP sendiri. Kita tahu fans MotoGP kebanyakan laki-laki. Tapi Yes, ternyata juga ada fans MotoGP yang perempuan. betul. Ada beberapa lah, mulai ada. Nah, kira-kira apa sih yang bikin cewek-cewek itu jadi suka gitu dan kira-kira siapa aja yang mungkin pembalap yang sekarang ini jadi disukain banyak cewek-cewek? Udah pasti Marquez sih. Pasti. Marquez itu daya tariknya masih luar biasa lah untuk MotoGP ya. Apalagi dengan dia pindah ke Ducati sekarang. Itu jadi daya tariknya makin naik sih. Marquez, Quartararo, apalagi pembalap-pembalap muda kan, cewek-cewek kan suka yang muda-muda. Siapa kira-kira yang selain Marquez dan Quartararo pembalap? Martin, Jorge Martin juga
Oke. Kalau oh ya, kalau Bapak sendiri sukanya siapa jadi pembalap favorit? Aku sih karena dari dulu jagoannya Honda ya. Jadi Marquez sih, cuman ketika dia pindah tetap Marquez sih. Oke. Kirain jadi pembalap Honda Luca Marini gitu kan? Belum, tetap ikutin Marquez terus. Cuman secara pabrikan tetap dukung Honda. Cuman Kenapa? Menarik nih. eh Karena kerja di Honda. enggak juga sih, karena memang udah dari dulu suka MotoGP itu dari Honda. Oh iya. Ngikutinnya dari Honda, dari Nicky Hayden, Marco Melandri, terus juga Marquez, eranya Marquez. Nah itu dari situ jadi jagoin Honda terus, nggak pernah jagoin pabrikan lain. Oke. Kalau eh, kalau ada kesempatan untuk nemuin Marquez, effort paling besar apa yang kira-kira Bapak akan lakukan gitu? Beli tiket meet and greet atau mungkin nggak tahu apa? Oh, udah pasti sih kalau ada kesempatan, ada rezekinya beli tiket meet and greet dengan Marquez, dengan tim Ducati pastinya ya. Terus juga kalau ada kesempatan juga terbang ke Lombok sih buat nonton langsung. Menarik nih. Kita tahu Mandalika udah 3 tahun dari Yes. 2022, 2023, 2024. Dari tahun ke tahun meningkat tapi belum cukup besar, belum Yes. seperti ekspektasi. Kira-kira kalau umpamanya dari Bapak kacamata seorang penggemar MotoGP, apa sih yang perlu ditingkatkan supaya MotoGP Indonesia tuh semakin ramai? Oke, yang perlu ditingkatkan sih lebih ke fasilitas akses kali ya ke sirkuit. Terus juga seperti kita tahu banyak yang komen penginapan mahal, akses juga mahal. Jadi itu yang harus diperhatikan sih mungkin ya. Dengan memudahkan akses, penginapan dan segala macamnya mungkin akan lebih menarik penonton lagi untuk datang. Apalagi juga salah satu yang jadi concernnya harga tiket yang cukup mahal ya. Tiket pesawat. Tiket pesawat untuk ke daerah Indonesia tengah situ ya dan timur itu kan juga tergolong cukup mahal. Itu juga mungkin yang menjadi salah satu faktor masih belum terlalu ramai, belum ramai banget untuk penonton-penonton dari luar daerah untuk ke sana menyaksikan Kira-kira langsung. harga tiket berapa? Harga tiket pesawat berapa? Harga penginapan berapa yang bakalan bikin orang jadi banyak yang pengen nonton MotoGP? Yang pengen. Kira-kira tiketnya berapa sih? Yang Mungkin tiket pesawat mungkin sekitar 900.000 mungkin seperti dari sini ke Batam gitu atau ke Pulau Sumatera yang masih di under 1 juta lah. Terus juga penginapan ya kalau bisa juga yang under 1 juta untuk menjangkau banyak kalangan lah. Menurut saya sih di Bapak sendiri sekitar udah sekitar. pernah nonton? Langsung sih belum. Pengen nggak kira-kira next? Pengen. Asalkan ya itu tadi ya, harga tiketnya lebih masuk akal aja. Iya, betul. Atau meskipun harga tiketnya segitu juga bakalan mungkin tahun ini bakalan mau dibelain. Belain sih kalau misalnya harganya segitu. Ini ada yang menarik juga secara umum ya, MotoGP itu sekarang yang pengelolanya beda. Yeah. Ada Liberty Media. Liberty Media itu pengelola yang sama seperti pengelola F1. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Liberty Media supaya MotoGP itu semakin banyak yang nonton, atau paling nggak hype-nya bisa mungkin zaman-zaman kayak dulu rivalitas Marquez dan Rossi. Kira-kira gitu. Apa yang perlu dilakukan sama pengelola? Yang perlu dilakukan ya, ini untuk MotoGP keseluruhan berarti ya, meningkatkan dari segi komersial ya sih. Terus juga lebih, apalagi kita tahu kan daerah Asia Tenggara ya, MotoGP itu banyak penggemar fanatik ya dari Indonesia, Malaysia, Thailand. Mungkin lebih ditingkatkan lagi pemasarannya di daerah-daerah Asia Tenggara untuk menarik peminat, untuk menjangkau lebih lagi sih dari Asia Tenggara ini. Kegiatan apa? Kalau F1 kan biasanya di kayak yang kita tahu kalau di Singapura ada F1, mereka tuh ada konsernya. Terakhir kali konser beberapa tahun terakhir ada konser Coldplay pada saat ada F1 di Singapura.
Kira-kira apakah Liberty Media perlu melakukan hal itu atau mungkin cara yang lain kayak pembalap MotoGP-nya dibawa PTN Grid di mana-mana atau gimana? Bisa juga, bisa. Apalagi contohnya kayak Honda ya, karena melihat pasar Indonesia yang besar, makanya dia selalu launching motornya di Indonesia ya. Seperti kita lihat, bisa juga seperti itu sih. Jadi mereka menyasar pasar-pasar yang besar dengan menarik. Bisa juga kayak konser tadi. Jadi menarik dari luar negeri. Jadi orang rela datang ke suatu negara untuk nonton konser, bahkan sekaligus ada MotoGP juga. Ya. Oh ya, ada dua sih. Kecepatan maksimal motor MotoGP itu 366 km, 366,1 km 2 tahun terakhir. Itu uniknya motor KTM yang paling kencang top speed-nya. Kalau Bapak sendiri udah pernah belum naik kendaraan darat dengan kecepatan di atas 300 km? Belum sih. Naik bus? Belum pernah. Oh, naik bus belum pernah. Belum pernah itu sih. Kalau ada kesempatan naik kendaraan darat 300 di atas 300 km, kira-kira mau coba atau dibonceng motor MotoGP sampai 300, berani nggak? Berani sih, Oh, berani. berani. Kenapa? Suka emang penyuka adrenalin ya? Suka. Nah, ini selain tadi balik lagi selain soal apa namanya Mandalika. Di tahun ini ada 22 sirkuit. Selain Mandalika, kira-kira sirkuit mana lagi yang pengen didatengin? Yang pengen didatengin Sepang sih. Kenapa kau suka? Dari dulu pengen aja ke sana, apalagi dekat dengan Indonesia kan. Sebelum adanya Mandalika, yang paling dekat adalah Sepang. Udah pernah belum? Belum pernah. Oh, belum pernah. Cuman ke Kuala Lumpur, ke Malaysia udah. Cuman Tapi nonton MotoGP belum. Itu juga salah satu wishlistnya sih, bisa nonton langsung ke sana. Tapi lebih ke Mandalika dulu sih, baru ke sana. Oke. Siap. Oke, Terima kasih siap. banyak, Pak. Makasih. Terima kasih. Ya.